Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman, hari ini, siang ini nih, kita lagi mau ngobrol nih sama Kak Ivan Ibrahim ya, seorang pegiat pertambangan. Silakan mungkin Kak Ivan boleh perkenalan ke teman-teman. Status juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Ivan Ibrahim. Saya itu Anissa angkatan 4. Status menikah, istrinya juga angkatan 4. Terus udah punya anak 1. Kegiatan sekarang mungkin ya bekerja aja di geoservice. Paling hari ini aku mau cerita-cerita sedikit aja tentang basic background sama pekerjaan sih, gitu, supaya ada gambaran geologi, pertambangan, perminyakan, mungkin panas bumi, dan yang lagi hype baterai, karena kita juga bersinggungan. Oh iya. Oke, biar gampangnya dan ada kebayang, saya bikin macam apa ya, short PDF lah. Gitu. Oh, udah siapin? Iya. Langsung nih malah? Nggak usah pakai pertanyaan? Udah. Coba aku share screen apa ya? Iya. Oke. Boleh di... Bentar, untuk host ya. Partisipan. Sudah bisa kah? Oke. Ini kita lagi kuliah nih ternyata ya. Nah ini geologi sebenarnya apa ya? Mungkin nggak banyak orang yang tahu kalau gitu, kalau teknik geologi itu. Sebenarnya ini akhirnya dan alhamdulillah kecemplung di sini. Ternyata ini pekerjaan yang mengasihkan gitu, karena dari dulu selalu dibilangnya jalan-jalan dibayar. Jalan-jalan dibayar, dan kita getting unknown places, jadi daerah-daerah yang kita nggak tahu. Ini contohnya saya lagi penelitian aja sih sebenarnya di daerah Padalarang. Jadi kalau kita ke Bandung itu ada yang yang kita lihat di pinggir tol. Nah itu yang saya kesana, itu penelitiannya. Itu jadi ceritanya itu kita mau neliti dulu itu pembentukannya apa. Ternyata daerah Padalarang itu sebenarnya dulunya adalah laut gitu. Nah itu dipelajarinya di teknik geologi. Nah terus contoh lagi jalan-jalannya lagi. Ini waktu eksplorasi batu bara di Jambi, emang sih kita kerjanya kotor, harus nyemplung sungai, harus resiko nyawanya juga ya lumayan sih. Kita namanya bahaya di hutan, ketemu ular. Ini apalagi yang waktu ini di belakang, saya di belakangnya dia, itu ternyata ada yang lewat lah gitu. Ada yang lewat lah yang semacam ular. Terus ini waktu ketemu batu baranya, kita ngukur karena tujuannya itu kita pemetakan dan juga untuk ya resource estimation-nya. Jadi apa ya, jumlah sumber dayanya. Ini waktu di Jambi, jalan-jalannya. Terus ini balik lagi, tapi kita tuh jalan-jalan tuh bukan sekedar jalan-jalan gitu, kayak bikin video, bukan. Ini kita benar-benar pelajarinnya satu barang yang namanya batu. Mungkin buat sebagian orang, apaan sih kenalannya ngomongnya sama batu gitu. Tapi ternyata batu itu menyimpan, merecord banyak hal sejarah bumi dan juga sumber daya. Kayak ini misalkan batu gamping yang di Padalarang. Nah ini nikel, batuan base rocknya nikel.
Morowali, Sulawesi Tengah. Ini balik lagi Padalarang. Ini saya cuma kasih gambaran. Kita juga belajar fosil. Jadi yang suka nonton Jurassic Park itu pasti akan tercemplung gitu di sini. Jadi geologi itu sebenarnya kalau dibilang, aduh panas-panasan, tapi panas-panasannya kita tuh seru dan dibayar sebenarnya. Gitu. Nah, apakah kita cuma jalan-jalan aja? Enggak, karena kita juga belajar mengenai teknologi. Kita pendekatannya, approach-nya juga banyak. Kita ini contohnya saya pengeboran. Nah, ini core-nya. Jadi core itu kayak kita tembusin pengeborannya, ini hasilnya, hasil tanahnya. Terus kita pakai multi method, ada yang laboratory, ini 2 laboratory, ada yang by visible eyes, mineralnya, atau kita juga belajar fosil yang saya cerita tadi, cuman fosilnya bukan fosil-fosil segede yang di museum gitu, tapi kayak di bayangan di Jurassic Park, cuman ini microfosil. Nah, kita bisa cerita jutaan tahun yang lalu itu, misalkan Jakarta itu lingkungannya apa sih? Apakah dia justru rawa atau dia laut dangkal gitu, atau di belakang kayak di daerahnya pantai utara Jawa itu sebenarnya kita bisa tahu dari fosil-fosil ini itu dulunya apa gitu, apa laut dalam, laut dangkal gitu. Nah itu yang kita pelajarin sih, dan itu yang jadi makanan sehari-hari kita di geologi gitu. Nah ini yang saya cerita tadi, jalan-jalan dibayar. Jadi kenapa saya senang sekali gitu, kecemplungnya di sini, karena di geologi ini apa ya? Tiap kita eksplorasi kita harus bersentuhan langsung sama masyarakat. Bersentuhan langsung itu karena kita eksplorasi itu beberapa kali kita harus dilepas. Kita harus mengenal warga sekitar. Saya waktu di Padalarang, di Jambi, itu harus nyari rumah warga. Juga di Pacitan, dekat Pacitan, di Trenggalek waktu itu. Nah, itu harus nyari rumah warga sendiri untuk menumpang menginap selama sebulan. Nah, itu kita jadi mengenal karakter budaya. Misal waktu di Trenggalek, ini enaknya kita eksplorasi ya. Kalau di Jawa dikasih tahu gitu, misalkan kalau masuk ke rumah orang terus datang dikasihnya kopi berarti kita diterima, tapi kalau air putih berarti mending kita pulang gitu. Itu budaya-budaya yang kita nggak akan tahu kalau kita cuman office base gitu. Terus ada lagi waktu di Sulawesi itu saya mengenal pertama kali sampai saya terheran itu misalkan ke Kendari. Ada kalau di sini kita makan pisang ya udah mungkin pakai susu kental manis atau apapun gitu cocolannya, tapi ternyata di sana ada budaya di sana adalah pisangnya itu justru pakai sambal kayak gitu, atau budaya mengenal budaya tarian dero misalkan kayak gitu. Jadi bukan cuma belajar batunya tapi kita juga mengenal budaya dan karakter orang di sana gitu. Satu lagi yang saya suka biasanya healingnya sih di spotnya gitu. Kadang sudah kenalan sama batunya, kita ngobrol sama batunya, pusing gitu, ini ceritanya apa ya. Tapi setelah itu kita ngeliat spotnya, pemandangannya, wah enak gitu kan. Jadi kayak berasa jalan-jalan, liburan gitu. Nah ini emang sih kalau kita jalan-jalan itu peralatannya banyak, ya ribet gitu. Kayak kita field trip biasa gimana. Cuman itu ya adalah tools-nya saya kalau saya harus melapang. Ya, termasuk ketika ini contohnya mesin bor dangkal sih sebenarnya ini itu untuk pertambangan, kebutuhan pertambangan nikel. Batubara juga menggunakan mesin ini sih sebenarnya. Nah, cuman bukan berarti kita cuma main kotor-kotoran aja, karena kita juga harus mengolah dan mempresentasikannya gitu. Jadi ilmu ini sebenarnya adalah ilmu yang bukan ilmu-ilmu lain termasuk komunikasi, bahkan sekarang itu Python coding juga digunakan untuk mengkarakterisasi dan membuat seismik di industri migas itu jadi lebih dinormalize kalau nggak salah itu. Jadi hasilnya akan lebih baik. Nah ini contohnya contoh seismik yang biasa digunain di industri migas. Gitu. Oke. Juga kita pakai laboratory base, jadi advance. Laboratory base ini banyak, jadi terutama untuk kita bersinggungannya nggak cuman
kan ada teknik geologi, saya kebetulan di teknik geologinya itu basic science-nya. Tapi bahasanya kita itu biasanya udah harus disatuin sama teknik pertambangan, teknik perminyakan, karena itu kita yang tahu alamnya, tapi kita harus bisa membahasakan supaya bisa diproduksi. Nah itu yang jadi challenge-nya sih sebenarnya sekarang. Juga ada sekarang metallurgy, processing. Nah laboratory base biasanya, dan juga kebetulan saya di lab sekarang kerjanya ya, laboratory base itu untuk mineral processing-nya. Apakah pengikatnya, mencari emasnya, pengikatnya apa, pengotornya apa. Dan basic dari ilmunya itu orang metalurgi mungkin hanya sekedarnya aja tahu, tapi yang tahu full basic science-nya itu sebenarnya adalah geologinya lagi tuh. Satu lagi, ini jalan-jalan lagi sebenarnya dari basic, dan bakal harus doyan gambar sih kalau di geologi karena kita menggambar batu sebenarnya. Cuman gambarnya kita itu adalah rekaman berdasarkan tangan yang nantinya mungkin dengan advanced tools-nya dibantu. Nah, prospeksi kerjanya itu akan ada di mana aja. Jadi geologi ini sebenarnya kalau ada yang bilang, prospeksi kerjanya itu udah menyempit karena udah terlalu, misalkan energi turun. Kalau sekarang kan karena efek perang ya, jadi oil price naik jadi $125 per barrel. Terus coal juga batubara meroket, nikel juga meroket. Nah, jadi sebenarnya kita itu bisa kemana-mana aja, bahkan ke kebencanaan. Even ada senior saya yang bekerja justru jadi mapper, pemetanya dari Grab gitu. Jadi karena kita menguasai software, ada Global Information System. Nah, Global Information System ini jadi untuk memetakan yang kalian lihat di Grab, di Gojek, di semua aplikasi yang menggunakan sistem pemetaan, itu biasanya orang geografi atau geologi yang bisa mengetahui sistem pemetaannya gitu, softwarenya. Jadi broad industries gitu. Bahkan kalau saya discuss sama manufacturer alat kayak broker gitu, itu isi timnya justru geologis, bukan sebagai software engineer aja atau kayak teknik mesin aja, karena mereka butuh mengetahui basic science untuk mengetahui mencari mineralnya misalkan gitu. Jadi banyak yang S3-nya itu justru kayak IT gitu. Di Australia itu banyak yang S1-nya geologi, nanti udahannya jadi membantu software engineer-nya gitu. Jadi nggak cuma ya perminyakan lagi atau tambang lagi, bahkan di processing untuk, kan yang lagi hype sekarang ini ya, baterai, mobil baterai, processingnya ada di Maluku, di Weda Bay. Nah, itu juga basic knowledge-nya itu geologi lagi yang tahu. Tapi walaupun begitu, kita koordinasinya sama metalurgi. Ini kan seperti yang saya bilang gitu, bakal banyak foto dari HP kalian, Instagram kalian, karena emang pekerjaan kita tuh salah satunya jalan-jalan. Jadi ini waktu saya di Nickel Mine Site, saya terakhir di Sulawesi Tengah. Jadi saya tunjukin lagi pemandangannya, wah itu self-feeling sih. Ini saya capture dari Instagram saya ya. Ini waktu eksplorasi migas di Luwuk. Ini waktu kuliah di Trenggalek, mapping juga. Ini waktu bantu Pertamina juga di Luwuk. Ya eksplorasi juga. Ini waktu kuliah juga di Karangsambung. Iya bener, di Kebumen. Sekitar 40 menit dari Kebumen. Ini ke Pagimana, Sulawesi Tengah, itu sekitar 2 jam lah dari Luwuk Tengah. Terus ini Morowali. Ini Morowali. Bahkan saya bisa capture dari site saya, Pelangi. Terus arah 2 jam dari site saya ke arah Bungku. Itu udah daerah Bahomo TV. So yang saya beruntung sebenarnya, pekerjaan ini lead saya untuk ke daerah yang saya nggak nyangka saya bisa ke situ gitu. Daerah timur terutama ya, daerah timur kan eksotis. Terus saya bisa tiba-tiba juga eksplorasi di kampung ibu saya di Jambi gitu. Siapa yang sangka gitu.
Terus terutama di Sulawesi sih saya grateful untuk itu sih. Mungkin itu aja sih cerita jalan-jalannya. Ini Morowali lagi. Ini spot spot kita kalau habis pulang kerja, habis pengeboran. Iya, iya. Bentar lagi ke Mandalika ya. Aduh, amin. Gitu, itu aja. Oh iya, iya. Ivan, yang ada yang kurang satu tuh foto lagi makan-makan belum kayaknya tadi. Oh iya, makan-makan saya jadi walaupun waktu itu belum sempet sih nyobain makanan timur, papeda. Tapi waktu itu sering papeda, mungkin conro, soto Makassar, dari makan makanan Sulawesi udahlah, kecuali papeda. Oh iya, iya. Soto Makassar Jalan-jalan ya. wisata kuliner juga jadinya kerjanya. Jalan-jalan dibayar ya intinya hari ini ya. Ivan, ini bagus mau tanya dulu nih. Kan ada teknik geologi ya, ada teknik metalurgi, terus kemarin Pak juga baru wawancara itu ada geofisika. Gimana supaya gimana sih cara untuk lebih bedanya apa sih gitu? Jadi dalam bahasa sederhana seperti apa bedanya metalurgi? Tadi mungkin sekilas sudah, tapi mungkin lebih jelasnya gimana biar kalau yang ada di bayangan Pak nih, jangan-jangan kayak geologi, metalurgi, perminyakan pertama itu kayak tim bola gitu, ada yang striker, ada yang keeper, ada yang defender, barangkali kayak gitu. Gimana? Pasti masing-masing punya peran masing-masing kan. Nah, seperti apa sebenarnya? Geologi fokus di mana dan metalurgi fokus di mana? Aku sepakat sekali untuk dianalogiinnya sebagai tim bola. Karena tim bola tapi tergantung industri masing-masing ya. Jadi misalkan kita ngomongin di industri migas, geologi itu ada di fase eksplorasi, kita nyarinya nih. Kalau ada yang pernah bilang anjing pelacak, ya mungkin bisa dianalogikan seperti itu. Kita tracernya. Yang kita omongin itu batu mineral. Nah, yang pelajarin geologi. Minyak itu tersimpannya di batu. Nah, yang pelajarin geologi. Geofisik, teknik geofisika itu membahasakannya melalui pendekatan fisika. Gitu. Kalau untuk kita udah cari, udah ketemu. Untuk yang produksinya, fase produksi itu teknik perminyakan. Nah, jadi ini 3 serangkai ini tuh nggak boleh lepas, gitu. Karena ini jadi satu gado-gado, saya bilangnya. Bahkan, kalau di luar negeri bahkan itu untuk master degree-nya bilangnya udah nggak terpisah. Itu jurusannya Petroleum Geoscience, gitu. Jadi geofisik, perminyakan, geologi semuanya jadi satu. Untuk satu alur hulu migas, gitu. Karena untuk hilirnya kita berbeda lagi, itu kan masalah penjualan. Gitu. Juga sama untuk di industri pertambangan ya. Lagi-lagi yang mencarinya geologi. Tapi approach-nya untuk pendekatan fisikanya bisa melalui geofisika, lalu untuk yang ngambilnya itu teknik pertambangan, karena produksinya, proses barang yang misalkan batu bara atau nikel udah terambil, nah processing yang memproses itu sebenarnya adalah metalurgi. Nah, jadi 4 serangkai ini tambah lagi. Bahkan sekarang kimia analis itu juga kan masuk di situ. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan, saling membantu. Benar, tim bola. Ini tim bola. Iya, iya, iya. Harus tahu posisi ya. Jadi ini ke teman-teman ini nggak ada yang tabrakan gitu, nggak ada. Semuanya punya peran masing-masing tergantung industri tadi ya. Betul. Nah terus ini setelah Ivan jalan-jalan dan dibayar Tuhan kemana-mana, gimana Ivan melihat mungkin struktur geologis ya untuk wilayah-wilayah yang pernah Ivan kunjungi? Kalau di tadi Sulawesi itu kontur atau mungkin apa bahasa yang lebih pas, kontur tanahnya barangkali atau apa, seperti apa bedanya dengan yang di Jawa atau mungkin di Jambi, seperti apa yang Ivan temukan selama berjalan-jalan ke beberapa tempat itu? Beberapa daerah itu balik lagi sih genesis itu apa ya?
asal lahirnya kalau Sumatera kita pernah tahu dulu ceritanya kita nih satu benua. Nah, Sumatera salah satu pecahannya berbeda. Terus Jawa ini hasilnya berbeda juga. Untuk Sulawesi misalkan struktur ini mungkin struktur geologi hasil tabrakan si Asia sama pecahannya Australia bentuknya gimana. Nah, itu yang lebih rumit. Nah, hasil tanahnya gimana. Konturnya juga akan lebih tinggi gitu dibandingkan uh, daratan kayak Jakarta. Nah, yang pernah saya datangin itu sebenarnya daerah-daerah yang untuk Morowali sebenarnya adalah asalnya ceritanya itu dulunya adalah laut dalam, cuman kita terangkat ya tektonik. Nah, kemudian untuk Jambi kita daerah rawa. Jadi berbeda-beda sih untuk tiap-tiap daerah yang pernah saya kunjungi di Padalarang atau Sulawesi Tengah pun, tapi daerah yang lengan timurnya itu dulunya adalah laut dangkal. Gitu. Jadi tiap tiap asal akan menghasilkan manifestasi yang beda. Begitu ceritanya. Oh iya iya. Beda tempat, beda ini ya karakter Beda sejarah. batuannya ya. Iya. Terus kalau boleh cerita tentang apa saja yang ditemukan tadi selain ada nikel ya, kemudian dulu bagus tuh di kampung tuh ada suka sekali ke hutan begitu, ke sungai, sering menemukan satu batu kalau bagus namakan batu intan ya, tapi nggak tahu bahasanya Ivan. Jadi batunya itu kayak tanah liat warna abu-abu, tapi di situ ada kayak emas-emas gitu nempel gitu. Mungkin Ivan boleh cerita apa saja yang ditemukan di dalam sana itu selain nikel, kemudian apalagi tadi bukan koral atau apa ya? Apa saja yang ditemukan ketika di dalam bumi ini sebenarnya ada apa saja sih versi Ivan? Oke, gampangnya begini. Di dalam bumi ini sebenarnya balik lagi tergantung daerahnya. Kalau kita mencari yang di asalnya, sejarahnya itu sebenarnya adalah shallow marine atau dulunya adalah sungai. Kita setelah berjuta-juta tahunnya, kita bisa ketemu dia sebagai tempat bersarangnya oil and gas. Tuh, kalau kayak yang tadi batu koral sebenarnya itu jutaan tahun kemudian kalau misalkan yang tadi yang saya contoh-contohin itu jutaan tahun kemudian bisa jadi bukan trap. Dia sebagai istilahnya tempat berkumpulnya lah. Kalau kita bayangin kayak spons, nah di pori-pori sponsnya itu bisa terisi akan minyak. Kalau dia yang dulunya adalah laut dalam tapi batunya kita bilangnya batuan beku ultra basa. Itu dia lapuk bisa jadi nikel. Dulunya ceritanya rawa itu bisa batu bara. Begitu. Jadi tiap daerah akan beda-beda. Yang sekarang dan beberapa juta tahun yang lalu itunya adalah gunung api, dia termineralisasi, bisa jadi nanti ada emas atau intan, atau nanti misalkan batuan ultra basanya lagi terlapukan lagi, itu bisa lagi ceritanya nanti bauksit. Jadi tiap batu, misalkan batu A, B, C, nah itu hasilnya akan beda-beda gitu, terkandungnya akan beda-beda. Begitu ceritanya. Ini mumpung ketemu sama geologis ya, kita tanya nih teman-teman. Di bawah kawasan Bromo Tengger ada apa sih menurut Ivan? Nah, kalau Bromo Tengger ini sebenarnya pertama kan tipe dari Bromo Tengger ini kan tipe vulkaniknya, tipe gunung apinya apa? Apakah dia strato? Nah, terus sebenarnya perlu pendekatan lagi sih di bawah itu dengan itu tadi geofisik bermain, karena kita nggak bisa full hanya berdasarkan surface mapping. Biasanya geologi kendaknya melakukannya surface mapping. Nah, perlu pendekatan geofisik yang pas untuk batuan gunung api. Kemungkinan juga batuan-batuan yang lebih tua, karena di atasnya kan ada Bromo Tengger. Nah, batuan yang lebih tuanya apa gitu? Apakah dulunya justru bisa jadi laut dangkal, terus muncullah di atasnya Bromo Tengger, itu perlu further discussion, begitu sih. Oh, iya. Berarti harus tetap dicari runtutan masa lalunya ya. Tapi bagi seorang geologis sudah dapat gambarannya ini. Kalau seperti udah dapat polanya mungkin lebih pasnya ya. Kalau seperti ini pasti langsung.
Sekarang ini tuh langsung ke main point tentang tadi mobil baterai ya. Ini kan ada juga teman itu yang seorang eksportir nikel gitu. Jadi nikel tuh menurut beliau ini konon nikel di Indonesia itu masih belum mungkin belum jadi unicorn atau apa. Maka akhirnya dia bawa nikel itu ke India gitu. Untuk ya mungkin salah satunya bisa jadi untuk pabrik, bisa jadi untuk tadi industri otomotif. Menurut Ivan seperti apa? Maksudnya potensi yang ada di bawah tanah ini seperti apa? Nanti bisa menjadi sebuah mobil baterai, kemudian kelebihan kekurangannya, dan kemudian kalau dari sudut pandang geologis nih, untuk gimana cara kita sebagai seorang bagian dari warga planet bumi ini bisa lebih menjaga supaya keberlangsungan yang di bawah tanah itu kan banyak sekali bahan sumber daya sana bisa lebih, termasuk mungkin nanti Ivan boleh sampaikan bahan bakar kayak sekarang yang lagi masuk ke ranah politis begitu kan, Pertalite dulu sekitar mungkin 5-6 tahun lalu begitu di gembar-gemborkan ya Pertalite maksudnya, tapi sekarang hanya usianya sekitar 5-6 tahun kemudian Pertalite dialihkan untuk menjadi Pertamax. Sebenarnya gimana Ivan melihat potensi di bawah sana saat ini, gimana penggunanya, dan termasuk tadi penggunaan untuk mobil baterai, efektivitasnya seperti apa, dan barangkali kan ada semacam gagasan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di bawah tanah ini bisa menjadi lebih mungkin tadi ramah lingkungan, lebih efisien seperti itu. Oke. Mungkin saya coba jawab. Pertama dari perspektif nikel. Kalau nikel untuk kita mobil baterai, karena kita kan nikel cobalt bahan utamanya. Nah, potensi kita sebenarnya itu untuk nikel laterite. Jadi laterite itu nikel yang paling gampang kita ngomonginnya. Kita terbesar pertama di dunia untuk sumber daya. Yes, untuk sumber daya dibandingkan Australia, Brazil, bahkan New Caledonia yang top-topnya lah, Kanada, terus ada Filipina juga ada beberapa lapangan, Amerika, saya agak lupa kalau Amerika Serikat. Nah, kita punya potensi yang masih belum semuanya bisa kita ekstrak pertama, belum semuanya bisa kita mine. Nah, makanya sekarang kita mumpung lagi baterai listrik lagi galak-galaknya, lagi digalakin, kita itu perlu focusing di sana. Nah, cuman selama ini kan kejadiannya yang kayak dibilang tadi, jualnya ke India, karena mungkin di sana itu ada pabrik untuk processing lebih lanjutnya. Sementara selama ini kan yang jadi problem adalah kita jual bahan mentah, hanya biji nikel ore, istilahnya kalau nikel ore. Nah, sementara untuk menjadi ke sana itu kita perlu beberapa step lagi. Nah, ini teknik metalurgi. Nah, saat ini untuk jadi pabrik baterai itu kita baru sampai di nickel sulfate sampai cobalt sulfate. Nah, itu baru ada di Maluku, di Weda Bay, di Teluk Weda. Nah, itu baru pabrik baterai pertama. Nanti perlu processing lebih lanjut. Nah, itu yang kemarin menjadi problem. Kurangnya kita punya pabrik gitu. Beberapa perusahaan memang punya pabrik sendiri, cuman dia punya outcome-nya lain lagi, bukan untuk baterai dari nikelnya sendiri. Misalkan stainless steel. Karena nikel tuh untuk yang high grade-nya, dia jadi stainless steel. Nah, itu kan nanti dijualnya kemana lagi. Satu. Kedua, untuk yang potensi dari migas untuk yang hilir, mungkin ini sebenarnya adalah, kalau pandangan saya ya, sebenarnya mengenai rencana penjualan dari produsennya sendiri gitu. Bagaimana memaksimalkan kalau kita ekspor terus gitu, more money to be invested. So, jadi kita maksimalin aja mana yang lebih bisa ngasilin. Kalau Pertalite, let's say kita punya margin untuk jual sekian. Sementara untuk Pertamax kita ubah ke Pertamax semuanya, berarti kita punya angka jual yang lebih tinggi gitu. Income-nya akan lebih difokusin ketimbang saya harus ekspor lapangan-lapangan baru. Begitu.
pun kalau strateginya sebenarnya di pandangan saya adalah lapangan-lapangan di Indonesia itu sebenarnya kita sistemnya joint operating. Jadi nggak terlalu rugi kalaupun emang harus eksplorasi baru gitu. Jadi bisa bagi hasil. Kan di sini banyak joint operating body dengan Medco, juga dengan Petronas, Shell. Nantinya memang ke depannya kayak Chevron balik lagi ke negara gitu. Tapi selama perjalanannya yang mereka hasilkan juga untuk negara. Tapi di bagian hilirnya di pandangan saya adalah seperti itu gitu. Kita lebih menjadi pertamax karena untuk meningkatin income. Itu sih Pak, paling pandangan saya. Ya. Kalau untuk mobil baterai sendiri seperti apa sih nanti proses kerjanya? Apakah juga dipelajari untuk geologi? Kalau geologi sebenarnya geologi ini balik lagi kita hanya di fase eksplorasi. Eksplorasi ya. Tapi ada beberapa case, banyak case sih sebenarnya. Kita itu dilibatkan di fase produksi. Fase produksi. Fase nambang. Oke, saya kebagian kemarin itu ketimpa kebagian untuk produksi. Setelah produksi kita penjualan. Penjualan ini ke pabrik. Nah, fase selanjutnya itu setelah penjualan kita masuk pabrik itu baru processing. Di sini metalurgi, tapi dari metalurgi knowledge-nya itu knowledge mineralnya perlu koordinasi atau terintegrasi dengan si geologi tadi, begitu ceritanya. Itu proses runtutan sederhananya. Ya. Pertanyaan terakhir satu lagi masih bisa kan? Boleh. Ini mungkin agak jauh pulasannya, tapi mungkin kurang lebih berhubungan. Yang maksudnya tuh kalau tidak salah ya Dubai ya, Uni Emirat Arab Timur Tengah itu konon berita yang bagus dengar itu menjual yang ada di dalam, kemudian menggantinya dengan yang jual sekarang begitu banyak skyscraper ya di Dubai, Burj Al Arab atau apa namanya. Pendapat Ivan bagaimana dengan apakah itu bisa dikatakan eksploitasi besar-besaran atau bagaimana dari sudut pandang geologi? Dengan mengganti dengan bangunan tinggi. Yang di minyak, sumber daya minyak utama Nah sekarang kan diganti dengan ibaratnya minyak ditukar dengan dolar kira-kira seperti itu. Jadi minyak bukan lagi milik orang-orang Timur Tengah, tapi milik orang investor Amerika atau mungkin yang lain. Ini terms untuk semua produksi sumber daya ya, menurut saya. Karena kita nggak akan pernah bisa lepas dari sumber daya alam. Pertama, mau sampai kapanpun pasti akan ada ketergantungan. Pertama terhadap oil, jelas. Walaupun misalkan di Dubai mereka jadi bisa membangun banyak skyscraper dan untuk dengan tujuan misalkan wisata segala macam, tapi pasti akan ada ketergantungan untuk dengan penjualan sumber daya alam. Itu karena ya kita buka rezeki, buka banyak pintu lah gitu ceritanya. Nah, pertama pasti eksploitasi itu akan ada, tapi kan di sini ada yang namanya health, safety, and environment. Nah, ini bagaimana kita mengurangi resiko dampak terhadap lingkungan sendiri. Karena beberapa barang sendiri kita nggak bisa lepas dari misalkan petroleum, sabun, terus after belum ada penggantinya sampai sekarang, dan itu lebih murah kan. Hydrokarbon itu sebenarnya adalah lebih murah dibandingkan advanced technology. Coal, makanya beberapa pabrik sendiri pembangkit itu juga masih menggunakan batu bara karena relatif lebih murah untuk cost produksi mereka. Makanya belum berani untuk shifting ke arah yang lebih baik. Greener, maksudnya lebih hijau. Eksploitasi kayak misalkan di nikel, terus bahan alam lainnya, menurut saya memang harus dilakukan, tergantung bagaimana setelah itu kita proses yang namanya reklamasi. Karena even sekarang kita pakai laptop, kita pakai handphone, itu beberapa elemen itu justru kita hasil penambangan. Belum lagi nanti logam di handphone ada juga logam tanah jarang. Nah, logam tanah jarang itu juga kita hasil dari penambangan gitu. Jadi semuanya itu memang harus dieksploitasi, tapi balik lagi bagaimana kita mereklamasi dan menjaga supaya alam sekitar kita itu juga jangan tercemar atau diminimalisir. Bahkan sekarang itu kalau di industri migas ada yang namanya carbon capture storage. Jadi efek karbonnya kita tangkap,
kita masukin lagi ke dalam. Nah, gitu ceritanya. Itu CCUS yang lagi hype sekarang di Indonesia sih sebenarnya, CCUS. Iya, iya, iya. Baik, sudah 7:46, tapi kalau boleh Bagus nambah satu lagi pertanyaan, boleh ya? Boleh. Ini apa? Mungkin saran Ivan untuk teman-teman supaya hidup dengan lebih ramah lingkungan, sarannya seperti apa? Boleh sebutkan beberapa, boleh cuma satu saja, tapi memang benar-benar bisa. Mungkin kan kita kan sekarang gaya hidup yang ramah lingkungan mungkin sifatnya kita cuma tahu luarnya saja ya. Ayo jangan buang sampah sembarang atau gunakan mulai kurangi plastik segala macam, tapi sisi knowledge-nya kita belum dapat nih. Kalau mungkin dari Ivan barangkali ada sisi mata knowledge-nya kenapa kita perlu seperti ini. Misalnya tadi jangan gunakan handphone misalnya seperti itu. Apa misalnya Ivan yang boleh Ivan sarankan ke teman-teman supaya lebih hidup lebih ramah lingkungan? Ini sebenarnya cita-cita sih, dan ini emang sesuatu yang bersifat cita-cita pasti akan pricey gitu. Kalau ada kesempatan, kita bisa shift untuk menggunakan sesuatu yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari misal, contoh karena kita dari tadi bicara mobil listrik itu pertama sih. Itu yang paling ada di bayangan saya. Karena carbon emission kan jelas merusak. Nah, jadi greener energy kita bisa dapat. Terus pandangan saya selanjutnya sih sebenarnya adalah, dan harapan saya, cuman ini hanya bisa beberapa di daerah. Di beberapa daerah itu ada namanya energi panas bumi. Itu kita bisa mengenerate listrik bukan menggunakan hidrokarbon, tapi menggunakan hasil dari panas bumi sendiri. Itu bisa bertahan sampai 100 tahun lebih. Begitu ceritanya. Jadi ya shiftingnya perlahan seperti itu sih. Oh iya. Jadi ingat salah satu tempat di mana itu lupa. Jadi lupa apakah sebuah korporasi atau mungkin sebuah negara jadi benar-benar memaksimalkan tenaga panas bumi energi matahari itu ya. Jadi dengan terutama untuk mengurangi penggunaan bahan sumber daya alam yang dari bawah tanah itu tadi. Baik, cukup ringkas, tuntas mungkin ya, insya Allah ya teman-teman. Sedikit banyak kita tahu tentang geologi. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman. Terima kasih banyak, Ivan. Selamat istirahat. Semoga perjalanan ke Cikarang lancar kembali. Amin. Salam untuk Kasila, untuk si kecil, untuk Dinda, untuk Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku izin live ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Man.